percaya, pengembangan yang setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap keluarga besar Ma'arif NU Kabupaten Banyumas, mulai dari jajaran pengurus di PCNU, di tingkatan MWC, para kepala madrasah, para kepala sekolah, guru, karyawan, dan tentunya seluruh siswa dan siswi yang sangat-sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih mampu menjalankan aktivitas kita, khususnya aktivitas di dalam belajar dan mengajar di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, sampai dengan umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, keluarga besar LP Ma'arif dan kaum muslimin muslimat khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas, selanjutnya perkenankan saya atas nama pengurus LP Ma'arif Kabupaten Banyumas mengajak kepada segenap warga masyarakat, kepada segenap para pemilih, di mana kita tahu, kita pahami bersama bahwa saat ini adalah saat-saat yang kalau bagi para calon ini adalah saat-saat yang menegangkan, di mana negara kita sebentar lagi, yang insya Allah nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 akan menjalankan sebuah momen besar, sebuah kegiatan besar di negara kita, yaitu pemilihan umum, baik untuk legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang proses pemilihan, proses pengangkatan kepemimpinan kita dijalankan dengan cara musyawarah. Musyawarah ini bisa, salah satu bagiannya adalah dengan cara pemilihan secara langsung, yang ini juga merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Bagi para politisi tentunya ini sudah tidak asing lagi, karena beliau-beliau adalah yang menjalankan proses pemilu yang berjalan di negara kita. Pemilu kali ini merupakan proses 5 tahunan, agenda 5 tahunan di negara kita, di mana seluruh komponen bangsa ini terlibat secara aktif di dalam menentukan pemimpin, menentukan wakil-wakil rakyat yang ke depan akan merumuskan berbagai aturan, berbagai undang-undang, berbagai hal kebijakan-kebijakan yang tentu akan berimbas kepada semua sendi-sendi kehidupan. Sehingga sudah seharusnya semua warga negara terlibat secara aktif, jangan sampai apatis, jangan sampai acuh dan tidak memperdulikan terhadap proses politik yang ada di negara kita. Nah,
Bagi kalangan pendidik, bagi kalangan guru, para orang tua wali murid, tentu sudah biasa. Sudah 5 tahunan mengalami proses politik seperti ini. Di mana tahun 2019 yang lalu juga sudah dijalankan. Begitu juga 5 tahun sebelumnya, 2014, dan 5 tahun mundur selanjutnya. Pemilu kali ini juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Terutama ini khususnya bagi para pemilih pemula, generasi milenial. Ini mungkin kalau di tingkat sekolah, di tingkat madrasah, para siswa yang duduk di kelas 10, 11, ya minimal di kelas 11 atau kelas 12 adalah para pemilih pemula. Mereka ini baru akan pertama kali masuk ke bilik suara, akan memberikan hak suaranya. Nah, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, khususnya bagi para pemilih pemula ini, para siswa semuanya ini, rekan-rekan Nita kalau di komisariat, di tingkat baik ini yang ada di sekolah madrasah ma'arif maupun di luar ma'arif. Kami atas nama pengurus mengajak, menghimbau agar kita ayo bareng-bareng belajar berdemokrasi secara baik, berdemokrasi secara sehat, dan berdemokrasi secara cerdas tentunya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pemuda, remaja, generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita yang duduk di bangku SMA, MA, atau SMK, yang kelas 11 yang idealnya usianya 17 tahun. Atau mungkin yang belum kelas 11 tapi sudah usia 17 tahun dan sudah terdaftar sebagai pemilih di dalam pemilu kali ini. Ayo nanti pada tanggal 14 Februari kita semuanya, kalian semua sebagai pemilih pemula harus menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Caranya ya kita paham, tahu yang dipilih itu apa saja. Jadi besok kita akan memilih 3 tingkatan wakil rakyat, yaitu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI atau DPR Pusat. Kemudian memilih anggota DPD mewakili Provinsi Jawa Tengah dan juga memilih presiden dan pasangannya yaitu wakil presiden. Tentu mungkin ya di antara kalian para pemilih pemula ini banyak yang belum mengenal Janjana ini mau milih siapa gitu kan. Calegnya siapa yang mau dipilih. Ya tentu banyak sekali media yang hari ini bisa kita dapatkan, menerima informasi di mana gambar terpasang di mana-mana, calon dari partai A, calon dari partai B, dan seterusnya nomor urut sekian. Maka kita harus paham mekanisme itu. Saya kira sosialisasi sudah gencar sekali dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini oleh KPU dan Bawaslu tentunya. Nah, sehingga ini tidak menyulitkan, saya pikir. Yang penting kita juga harus siap, kita mencari informasi, kita sebisa mungkin mengenali figur-figur yang akan mewakili kita, yang akan menjadi pemimpin kita. Jangan sampai jadi warga negara yang acuh, cuek, bahkan menyatakan akan golput. Ini jangan sampai. Karena memilih ini adalah wajib bagi kita, karena ini akan sangat menentukan kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah yang nantinya akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Jangan juga jadi pemilih yang pragmatis. Kalau kenal dengan caleg, dengan calon tertentu, dengan tim sukses tertentu, kalau dikasih sesuatu baru mau milih, ketika tidak dikasih tidak mau milih. Ini juga jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ketika kita memilih karena atas dasar pemberian sesuatu, maka nanti ketika pemimpin-pemimpin itu jadi memimpin negara kita, maka akan dengan seenaknya membuat kebijakan yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat, tidak memihak kepada golongan masyarakat secara luas,
hanya memikirkan kelompok-kelompok tertentu. Karena apa? Karena merasa, loh ini kan dulu sudah saya kasih uang, sudah saya bayar untuk memilih saya, sehingga sekarang ini bebas dong saya mau berbuat apa. Nah, hal ini jangan sampai terjadi bagi kalian sebagai pemilih pemula. Kenali calon-calonnya, kenali calon siapa pemimpin kita. Jangan hanya calon presidennya saja, itu harus kita kenali. Saya tidak ada motivasi untuk mengarahkan, untuk memilih salah satu. Tapi pilihlah satu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hati nurani kalian semua. Yang jelas memilihnya karena figur, karena kriterianya cocok menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden, wakil presiden, menjadi DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi warga negara yang aktif, menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang berkualitas. Jangan menjadi pemilih yang ulung. Ulung itu maksudnya kalau ulung disangoni, ulung mau belum mau nyoblos, ulung mangkat itu. Artinya ketika belum dikasih sesuatu, belum mau berangkat menuju ke bilik suara. Sehingga jangan sampai ini terjadi. Itu secara spesifik makna atau dalam rangka kita ini menyambut 14 Februari 2024 ini. Momen bersejarah bagi negara kita karena hari itu sangat menentukan nasib bangsa Indonesia setidak-tidaknya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita berharap, kita memohon kepada Allah SWT bahwa proses pemilu yang akan berjalan nanti mudah-mudahan berjalan lancar, tertib, menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik masa depan Indonesia, dan juga terhindar dari segala bentuk kekacauan, segala bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga dari hal-hal yang bisa merusak citra demokrasi Indonesia. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, keluarga besar Ma'arif NU Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya juga saya mengajak kepada adik-adik kita ini, pada milenial ini, pada para remaja, pada rekan dan rekanita di komisariat lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif. Mari kita juga belajar menjalankan demokrasi dari hal-hal yang kita anggap kelihatan sepele, kelihatannya remeh, kelihatannya tidak memiliki makna. Tetapi hal itu sebaliknya memiliki makna yang sangat penting. Apalagi ketika kita bisa memberlakukan kegiatan itu di lingkungan sekolah dan madrasah kita. Sebagai contoh, di level terkecil, nilai-nilai demokrasi pun bisa dilaksanakan. Di keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, pasti juga ada nilai-nilai demokrasi yang bisa dan biasa kita laksanakan. Karena sudah tentu ketika di dalam sebuah rumah yang terdiri tidak hanya 1-2 orang, pasti akan suatu saat bisa muncul perbedaan pendapat, beda usulan, dan seterusnya. Sehingga butuh kesepakatan, butuh mufakat untuk bisa dijalankan. Di lingkungan sekolah, di madrasah, banyak sekali. Kita kenal di lingkungan yang berbasis sekolah, ada pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS bisa dilaksanakan dengan sistem seperti halnya pemilu, dibuat seperti ada panitia pemilihan umum, ada pengawas, ada pemilih, dan seterusnya. Ini akan sangat-sangat mendidik dan membiasakan kita untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi. Di lingkungan madrasah ada OSIM, pemilihan ketua OSIM atau rohis atau komisariat di lembaga pendidikan Ma'arif, pemilihan ketua pimpinan komisariat IPNU dan IPPNU sesuai dengan ketentuannya di dalam PDPRT organisasi kita dijalankan dengan sistem demokrasi. Tidak ada yang ujuk-ujuk semuanya main tunjuk siapa yang jadi ketua. Kalau toh itu terjadi, itu melalui proses musyawarah. Karena yang paling baik seperti halnya yang dituntunkan oleh Al-Quran, bahwa semua hal itu diputuskan, didasarkan kepada musyawarah.
Kalau musyawarah dengan mufakat tidak tercapai kata mufakat, barulah diadakan voting atau pemilihan secara langsung, baik terbuka maupun secara tertutup. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat-sangat demokratis. Nilai-nilai demokratisasi ini sangat dijalankan, sangat ditekankan oleh agama Islam. Supaya apa? Supaya kehidupan ini berjalan dengan dinamis, tidak berjalan sebelah-sebelah, yang sebelah sejahtera, yang sebelah belum, yang sebelah sudah baik, di sisi lain banyak hal yang tidak baik. Nah, sehingga Rasulullah juga sangat menekankan pentingnya demokrasi, dan sudah banyak hal yang dicontohkan dalam berbagai model-model kepemimpinan dalam Islam. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menekankan nilai-nilai demokrasi, seperti halnya yang ada di negara kita. Jangan sampai meniru, ada pendapat, ada anggapan orang bahwa sistem di negara kita yang demokrasi ini tidak pas, tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Islam sangat menekankan nilai-nilai musyawarah. Nilai-nilai musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi. Sehingga tidak ada hal yang berlawanan antara demokrasi dengan Islam. Justru sangat-sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sekali lagi, kami atas nama LP Ma'arif PCNU Kabupaten Banyumas mengajak, menghimbau kepada rekan dan rekanita, teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, agar kita berusaha menjadi pemilih yang cerdas, menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang siap mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, tinggal beberapa saat lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya, memberikan ridhonya kepada bangsa Indonesia, sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang akan menentukan nasib bangsa kita. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.